hanya satu berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita tetap berpegang teguh pada tali-tali Allah saja secara berjamaah. Banyak orang yang berjamaah atas nama kumpulan Islam, tapi tali-talinya tidak mengikatkan pada pemikiran dan hatinya. Apa yang terjadi? Mereka pada akhirnya menjadi pengkhianat. Mereka gampang disusupi. Ya kan, karena targetnya nggak jelas. Mereka banyak yang sebatas mencari cercahan dunia saja. Tapi ketika kumpulan itu sesuai dengan bagaimana Allah mencontohkan dengan para sahabat, demi Allah, sanad itu sudah nyambung kepada Rasulullah, pasti nyambung kepada Allah. Tapi ketika konsep berjamaahnya, sanadnya terputus daripada apa yang Allah contohkan, demi Allah, Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan. Kenapa mereka bentengnya keropos? Kenapa mereka dimasukkan orang-orang liberal? Kenapa mereka gampang dibelotkan? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada sanad sebagaimana yang dicontoh. Sanadnya terputus kepada Rasul dan para sahabat, tidak mencontohkan kepada Rasul dan para sahabat, dan di luar ketentuannya sebagaimana yang Allah tetapkan. Apa yang terjadi? Sebatas atas nama ormas saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim li walakum. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang Allah muliakan, di tempat yang Allah tempatkan dengan kemuliaan ilmu, mudah-mudahan serta dorongan iman. Datangnya kita di sini itu kan dorongan iman sebenarnya. Makanya iman itu kalau memang sudah menghujam pemahaman yang sifatnya ideologis, ketika sudah mutajasad, itulah yang akan menjadi energi positif sesungguhnya. Dialah yang akan menggerakkan kita pada posisi yang sesungguhnya. Dia yang akan menempatkan kita dengan kokoh pada tempat yang sesungguhnya sebenarnya. Tidaklah Allah mengaku atas keimanan kita dan ketakwaan kita yang sudah kita nyatakan kecuali kita sudah melewati ujian-ujian itu. Tanamkan bahwa setiap gerak langkah perjuangan kita di jalan Allah, cukup Allah yang menjadi sandaran kita, cukup Allah yang menjadi target utama kita, cukup ridho Allah yang akan kita harap, yang ingin kita harapkan. Itulah yang akan memperkuat kita dalam berjuang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang turut andil dalam setiap gerak langkah dan perjuangan serta pengorbanannya, juga kepada para sahabat yang setia dengan kekokohannya sampai pada akhirnya Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, dan hari ini kita bisa merasakan itu karena berkat dari perjuangan mereka sebagai para perintis dakwah. Sampailah cahaya itu ke bumi Nusantara. Juga kepada generasi tabi'in ya, dan juga kepada kita selaku umatnya, semoga
kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tulus, yang ikhlas, yang sabar untuk tunduk seutuhnya kepada hukum Allah tanpa ada alasan apapun, tanpa ada sedikit pun keberatan. Mudah-mudahan itu menjadikan jalan bagi kita untuk layak mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa poin barangkali yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, kalau soal pemikiran saya kira sudah cukup barangkali, tinggal penguatannya nanti di kajian-kajian selanjutnya. Yang pertama, kenapa kita harus dengan Islam gitu? Karena ada dua pertanyaan, sebagaimana kawan kita Ustadz Felix Shaw. Ada dua pertanyaan kenapa kita harus dengan Islam. Why and how? Mengapa dan bagaimana gitu. Pertanyaan mengapa itu menjadi landasan pacu untuk memacu kita dalam berpikir tentang Islam itu sendiri. Sehingga tingkat objektivitas kita berpikir tentang Islam yang sesungguhnya, kita akan lebih giroh lagi belajar, taskib. Pembinaan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat. Mereka disebarluaskan untuk membina umat setelah mereka dibina. Maka standarnya adalah mereka yang menjadi duta-duta dakwah harus melewati standar. Salah satunya adalah taskib, halaqah umum atau halaqah khusus. Itu tergantung tingkat kemampuan. Mungkin halaqah khusus agak berat, minimal malam minggu standby. Insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah begitu. Ketika berbicara why itu kan berbicara hal fikroh. Kita bertanya secara detail. Kita perdalam dengan ulama-ulama yang mustanir, yang lurus tanpa ada kepentingan apapun ketika dia menyampaikan Islam. Baru how itu berbicara bagaimana, itu berbicara thoriqah. Karena Islam gak selesai hanya sebatas pemikiran. Ya. Segala macam wacana, segala macam keilmuan tentang Islam itu sudah banyak disampaikan. Tapi tinggal berbicara satu, ini soal teknis bagaimana Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah umat, baik dalam sisi individu maupun dalam sisi kolektif. Maka turunlah ada format kewajiban itu bentuknya dua. Kewajiban yang sifatnya infirodi, ada kewajiban yang sifatnya jama'i. Kewajiban yang hubungannya dengan pribadi kita dan kewajiban yang sifatnya kolektif. Ya, ini hal yang harus diperjuangkan. Ketika kita berbicara sabar, jujur dan sebagainya udah banyak disampaikan. Tetapi hal yang lain yang lebih besar daripada urusan pribadi ini juga harus diperjuangkan. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam satu peristiwa perang Ahzab itu, ini kan kita tuh diberikan dua warisan yang besar, sehingga visi kita itu, dengan visi itulah, dengan warisan itulah kita menjadi fokus. Ada dua yang diwariskan yang tersisa. Yang satu sudah terlaksana, Persia sudah, Rum pertama sudah, Konstantinopel sudah. Tinggal yang dua lagi yang belum. Pertama, terwujudnya khilafah Islamiyah sebagaimana yang dijanjikan Allah sebagai fase yang kelima. Ini yang Allah wariskan melalui lisannya Rasulullah. Yang kedua itu terkait dengan pembebasan Rum. Jadi dua agenda besar inilah yang menjadikan kita spirit untuk membangun semangat dalam berdakwah. Kalau tanpa ada visi yang Allah berikan untuk umat Muhammad di akhir zaman, kita mau apa? Hanya membangun kesolehan saya kira sudah cukup. Ngapain harus ada kajian tentang bagaimana Islam bisa mengatur dunia? Ngapain? Kalau Islam hanya cukup sampai di Konstantinopel. Ada dua perkara lagi yang besar yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita persiapkan. Sampai kemenangan itu Allah berikan. Jangan berpikir seorang sahabat Sayyidina Hamzah itu meninggal dalam perang Uhud, itu beliau tidak diberikan kemenangan. Beliau sudah memenangkan atas pertarungan itu, walaupun tidak merasakan kemenangan penaklukannya, futuhat itu. Ya. Kita di antara kita tidak tahu umur kita sampai kapan Allah berikan. Apakah kita merasakan kemenangan atas dakwah kita, atau kita
tidak pernah merasakan karena usia kita sudah dipanggil oleh Allah. Itu juga hakikatnya kemenangan, menang melawan rasa takut, menang mempertahankan keyakinan, menang dalam memperjuangkan target apa yang Allah canangkan. Itu juga hakikatnya kemenangan. Walaupun usia kita tidak sampai pada kemenangan itu, hakikatnya orang itu meninggal sebelum kemenangan, hakikatnya dia sudah menang lebih dulu. Dia sudah menikmati apa janji Allah bagi mereka yang syahid di medan perang atau di pertempuran. Hari ini kita pertempuran pemikiran. Jadi jangan berpikir untuk hari esok. Sepanjang ada waktu untuk kita, segerakan. Saya pribadi terkadang sadar, demi Allah, kalau tidak disampaikan daripada para ustadz yang tulus, daripada ikhwan, dari para pejuang yang tulus, tentang apa yang menjadi tanggung jawab saya sesungguhnya sebagai umat muslim terhadap warisan yang besar ini, mungkin saya hanya fokus kepada yang satu, apa? Dunia. Padahal tidak memfokuskan diri kepada dunia, takaran itu tidak akan pernah berubah karena fokusnya kita kepada dunia. Itu. Orang yang tidak memahami ritme rizki sebagai ketetapan yang sifatnya permanen, dia akan galau dengan dunia dan dia akan memfokuskan diri. Demi Allah, dia sedang tertipu dengan dunia yang indah untuk dipandang mata, dirasakan nyaman ketika terimajinasikan. Padahal sesungguhnya itu adalah mata'ul gurur, keindahan yang menipu. Masa kita mau tertipu dengan keindahan yang Allah kabarkan? Allah sudah mengabarkan indahnya dunia itu menipu, ya kita masih tertipu juga. Keledai tidak jatuh pada tempat yang sama, ia jelema. Sudah digembleng, sudah disampaikan oleh Allah, masih penasaran dengan dunia. Makanya dunia harus dibawa, kepentingan dunia harus dibawa dakwah. Sebab lamun di atas ajol-ajolan, biarlah kalau dakwah di atas dunia percepatannya lebih tinggi. Tapi kalau dakwah dengan dunia, kepentingan dakwah akan tergeser. Berjuang di jalan Allah, yakinkan bahwa semoga kita berada di barisan umatnya Muhammad nanti yang mendapatkan perlindungan syafaat di sisi Allah, wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Rasulullah. Itu. Tapi tidak mau diatur seutuhnya dengan Islam. Bagaimana akan sampai dengan itu? Hayang tapi ka seberang eueuh jembatan rek kumaha nyampe nanti. Ini Masya Allah, hari ini masih ada orang yang tertipu, babak belur ku bisnis. Sieun lamun dibelanjakeun di jalan Allah teh, sieun teh digantian. Abdurrahman bin Auf dengan jor-joran saja tidak pernah habis. Data kerana sakitu, komplain ke Rasulullah, minta dipintakan agar beliau ini dijadikan orang miskin. Moal bisa mana Abdurrahman? Kunaon si lain teh geus gede eta keranana. Maksa. Jadi kalau teman-teman dikasih tenaga nu badag keur memperjuangkan Allah, nya kalah ka ditukeurkeun ka dunya ada sieun miskin, katipu tah. Maka demi Allah, ketika PR besar ini tidak disambut dengan baik, dengan keyakinan, kita akan kosong dari visi yang sesungguhnya. Makanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori itu sudah jauh ke depan. Dialah generasi tabi'in yang ikut serta dalam membuktikan bisyarah dengan Yazid bin Muawiyah. Ketika disuruh pulang, infiru khifafan wa thiqalan. Silakan kamu berjuang baik dalam kondisi ringan maupun dalam kondisi pahit. Jadi bukan hanya dengan senang banyak duit awak sehat wae, sedang diuji dengan kepailitan, berjuang itu tidak boleh berhenti. Belajarlah kepada perang Ahzab. Kalau alasan kemiskinan tidak berjuang, perang Ahzab tidak akan pernah terjadi. Kalau dengan kesulitan menjadikan alasan untuk berdakwah, perang Tabuk dengan sulitnya, banyak para sahabat yang berdarah bibirnya karena memakan makanannya rumput yang kasar. Kalau kepahitan menjadikan alasan untuk tidak tersampaikannya Islam, demi Allah kalau bukan Anda siapa lagi? Itu aja sebenarnya. Tidak akan pernah terjadi perang Tabuk. Perang nama hantu, nggak diuji ku Allah. Satu ontak udah 18 orang. Apa nggak ngeri ta? Kabayang anu urutan ke 18. Geus leklok itu urut beuneunan.
diuji mereka, sejauh mana kesikohan mereka, sejauh mana keyakinan mereka terhadap janji Allah. Datangkan itu apa yang terjadi? Perang te gonimah loba tuh. Hati-hati, Allah menguji dengan ruang dan waktu yang sangat rahasia. Hati-hati. Semua hakikatnya ujian. Anda sibuk dengan bisnis, Anda dipermudah bisnis, awas. Ujian. Anda ditingkatkan karir, dipercaya oleh jabatan apapun, awas. Itu ujian. Bukan hanya dengan ujian, selalu hubungannya dengan kepahitan, selalu dengan kepailitan. Demi Allah, format ujian itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Itu. Anda siap, istri tidak siap. Dua nana siap, gering dua nana. Ente gering, ekonomi agak leong. Bingung kan? Alasan apa? Belajarlah kepada perang Ahzab. Bukan karena hebat dan banyak modal kemenangan Allah berikan, tapi kepada mereka yang tidak berpaling kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Karena kemenangan sudah Allah pastikan dan Allah kabarkan. Wa may yatawallallahu wa rasulahu wal mu'minin fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berpaling kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang meyakini atas janji Allah, apa kata Allah? Fa inna hizballah, maka sesungguhnya barisan-barisan Allah, maka sesungguhnya kelompok-kelompok yang memperjuangkan hukum-hukum Allah, humul ghalibun, mereka akan diberikan kemenangan. Jangan takut dengan sedikit, karena kemenangan sudah Allah janjikan. Jangan takut dengan segala macam kekurangan dan kelemahan kita menghadapi kuatnya musuh dengan segala macam kekuatannya. Demi Allah, tetap saja Allah berikan kemenangan untuk kita. Alasan apa Anda untuk mundur? Alasan apa kita sampai pesimis, seolah tidak akan ada nasrullah? Justru ketika kita berpaling, malaka minallahi walan nasir, tidak akan ada lagi, tidak akan Allah berikan kepada kalian apa? Pertolongan sesungguhnya bukan kuat, hebat, bukan, tapi ketakwaan yang menghujam dalam batin kita. Ketika kita berbicara kematian, itulah sejatinya kita sebagai umat manusia yang tidak akan pernah melewati, yang tidak akan mungkin kita tidak melewati kematian. Semua akan melewati pintu kematian. Syarat mutlak untuk sampainya kepada Allah adalah kematian itulah. Tapi bukan itu yang menjadikan alasan kita untuk takut. Takut di saat kita tak punya hujah di hadapan Allah ketika kita disidang. Amal baik kita belum tentu bisa menutupi dosa-dosa kita, belum tentu amal pribadi kita, tapi dengan dakwah, demi Allah, sifatnya panjang ukurannya, besar. Itu. Ini luar biasa. Belajarlah kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Baik dalam kondisi ringan maupun dalam kondisi kesulitan, tidak menjadikan alasan saya untuk tidak berdakwah, tidak bergerak menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, tapi Islam yang kafah. Jangan disempal-sempal. Itu. Kalau kita tidak mampu mengambil resiko dari sebuah perjuangan, namanya bukan dakwah. Karena dakwah itu makin ikhlas berdakwah demi Allah, makin berat dakwah dengan tantangannya demi Allah, pahala pun juga besar, sebanding dengan upah yang Allah berikan, sebanding dengan nilai perjuangan yang Allah dengan yang kita lakukan demi Allah. Ya, lanjut ya. Itulah tentang kenapa kita pentingnya berdakwah. Maka sebagaimana Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, perhitungkanlah apa yang kamu perbuat untuk di hari esok. Perhitungkanlah. Ini saking Allah apa? Jangan kosong dari visi. Perhitungkan untuk persiapkan kita untuk sampai pada hari pertanggungjawaban. Mau kita bawa yang sedikit apa yang banyak, itu pilihan. Itu. Untuk hari esok, maksudnya akhirat. Bisa jadi untuk hari esok itu apa yang kita siapkan bekal dakwah untuk menyambut dua hal besar ini, tegaknya khilafah dan terbebasnya Rum. Ini dua pekerjaan yang besar bagi kita. Kalau ini tidak menjadi target, Anda mau memperjuangkan apa? Coba sok pikirkan secara objektif. Anda mau memperjuangkan apa kalau tidak ada ini? Sahabat itu difokuskan dengan tarik benang supaya lurus. Lihat nih,
titik koordinatnya apa? Persia, Romawi, Konstantinopel, kemudian tegaknya khilafah, terbebasnya Rum. Itu sudah ditarik benang. Kenapa? Supaya fokus, ulah bulak belok. Fokus. Sampai apa? Sampai Allah memberikan kemenangan. Terlepas ada yang di tengah jalan meninggal dunia, itu sebuah kudrat yang memang tidak perlu menjadi pembahasan akal. Karena itu wilayah otoritas Allah. Tapi pastikan kita punya target yang fokus. Maksimalkan kita dengan upaya kita, harta diri kita, nyawa, pemikiran, tenaga, bahkan nyawa tadi sekalipun, ya, harta. Karena dua Allah minta tuh, jiwa dan harta kita. Al-munfikina, orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, dialah yang layak mendapatkan surganya Allah. Mahal surga teh, tong dianggap murah gitu. Murah saten bagi Allah kepada makhluknya, tapi bagi kita ketika dunia diterjemahkan dalam bahasa materi, moal ka udang ku harga pantona ge. Coba terjemahkan surga dengan bahasa materi, nggak akan terkejar dengan mutiara yang ada di pintunya, masya Allah, walaupun kurang teka gambar. Tapi kan Allah berikan tabir-tabir kepada Rasulullah bagaimana indahnya surga, karena Rasulullah pernah melihat itu ketika peristiwa Mi'raj. Allah perlihatkan kepada dia, Allah perlihatkan kepada Sumayyah, sehingga rasa sakitnya itu tertutup dengan indahnya surga. Para pendakwah tertutup rasa sakit atas orang-orang kafir dan munafik. Dengan apa? Dengan surga yang kita yakini bahwa itu adalah janji Allah bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Itu aja sebenarnya. Ya, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Tapi kalau kita perhitungkan amal kita untuk hari esok tanpa ada visi yang Rasulullah kabarkan, demi Allah kita tidak akan pernah fokus berdakwah. Makanya Muhammad Al-Fatih itu, dia tidak, ketika naik tahta di usia 17 tahun, itu beliau tidak langsung mengupgrade pasukan elit. Tapi itu dirahasiakan di tempat tertentu oleh Sultan Murad II, yang dia nanti akan diberikan rahasia. Kamu setelah manggung, setelah mendapatkan tahta, kamu pergi ke suatu tempat, di situ ada pasukan. Ternyata di situ ada pasukan elit, ini yang dikabarkan Rasul. Wala ni'mal jais, dzalikal jais, sebaik-baiknya pasukan pada waktu itu. Ternyata Rasulullah Muhammad Al-Fatih kaget, kok ini pasukan apa? Dialah pasukan khusus, dipisahkan dari wilayah kesultanan. Kenapa? Supaya fokus. Kenapa? Disiapkan benteng yang tebal, ini bukan orang-orang sembarangan. Makanya Muhammad Al-Fatih fokus. Lihat A'aq Samsuddin melatihnya. Fokus, tonggil mikiran pada prajurit. Prajurit itu bukan urusan. Ini saja kompetensi pemahaman, akidah yang dikokohkan, kemampuan bahasa, dihafalkan Qur'annya, difokuskan pada target tertentu. Pantas berkualitas. Kita belajar dari ini. Sampai padahal tidak tahu A'aq Samsuddin kalau Muhammad Al-Fatih itu bakal dipilih oleh Allah, itu rahasia. Tapi memaksimalkan diri untuk sampai pada kemenangan itu. Coba A'aq Samsuddin pahalana badak kita. Hakikatnya ada kemenangan Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya tenaga A'aq Samsuddin, zuriyah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan zuriyahnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak membebaskan Konstantinopel, tapi zuriyahnya sampai kepada saya. Khalifah pertama yang tidak sempat karena kepemimpinan terlalu sebentar, tapi sampailah zuriyahnya kepada mereka, kepada Konstantinopel. Siapa? Di balik mulianya Muhammad Al-Fatih, karena kemuliaan Allah, ada A'aq Samsuddin yang mempelopori itu. Di balik A'aq Samsuddin jelas ada energi yang ada DNA, ada gen yang turun kepada A'aq Samsuddin. Ini luar biasa. Makanya siapkan generasi kita, siapkan kita dan generasi-generasi selanjutnya. Kenapa? Harus bisa mengkader untuk jangka panjang. Fokus. Tuh, sampai segitu. Begitu sudah taskib, begitu sudah dibina, manggung, mentalnya sudah siap. Prajurit sudah dicetak. Tuh, tapi kaki itu batur menyok. Supaya fokus Muhammad Al-Fatih begitu manggung, tong nyiapkan prajurit, lila waktuna. Itu apa? Manajerial. Apa kata Abu Bakar? Ini tentang rezeki ya. Al-ghina bil muna. Mereka tuh ingin, banyak orang yang ingin kaya,
arogansi untuk jadi orang kaya. Ini juga jebakan. Nah, udah beres lah kita mah. Kan ada yang baru. Banyak orang yang memfokuskan diri hayang ceyah, hayang benghar, bilmuna dengan greget, dengan arogansi, dengan ambisi. Padahal fala yahsilu, mereka tidak akan berhasil itu. Bilmuna wal amal, dengan arogansi dan amal. Wah, bisnis terus. Ketika Anda tersedot energi untuk mencari, untuk mengatur takaran, tapi dakwah jadi kasedot, jadi ngurangan, Anda sedang tertipu oleh dunia. Ini domul Islam bab kodok kodar dewe gitu mah. Nah, ini Abu Bakar level tertinggi sahabat. Banyak orang yang ingin kaya dengan arogansi, dengan penuh semangat. Tapi kata Abu Bakar apa? Tidak akan pernah berhasil dengan arogansi, dengan semangat, bahkan dengan amalia apapun untuk mentarget kaya demi Allah. Karena itu wilayah Allah yang tidak bisa diintervensi. Doa apa yang dicontohkan kepada Allah oleh Rasulullah untuk menjadi orang kaya itu tidak ada. Saya sampai hari ini nggak tahu kalau teman-teman menemukan. Yang selalu dipinta Allah berkah, mudah, bukan kaya. Makanya luar biasa ketika naluri tanpa syariat kacau demi Allah. Untung Allah turunkan wahyu sebagai sang programmer. Kalau tidak ada wahyu, liar tah naluri. Coba lihat ketika kepemimpinan tanpa syariat, naluri liar. Kita yang merasakan hari ini kepahitannya. Kan gitu. Subhanallah, pemahaman ini lebih. Dulu sulit bahagia karena kodok-kodar kan pecah, Pak. Dulu sulit karena bayangan dunia itu selalu menghantui. Karena pemahamannya tidak ada. Tidak ada maklum masabiko. Kodok-kodar yang diberikan oleh guru kami dulu agak ada kekeliruan di dalamnya. Sehingga perlu diklarifikasi. Duka tingcan angeus. Da ukur dibejakeun iman kanu kodok-kodar geus we gitu. Ngana lagi lieur mana ya boga teh. Mentak jadi punten wae, mentak ngagaleong ge. Tung-tung masyaallah. Tapi ketika paham rezeki itu wilayah Allah, dakwah tenang, geus teu kudu mukiran keur poe isukan. Duka teuing isukan aya keneh duka eueuh, lieur-lieur teuing atuh. Wayah nak minta kepada Allah, ya Allah teguhkan iman saya ya Allah. Jangan kau cabut hidayah yang sudah kau berikan. Sieun saeutik cinta itu sudah condong kepada dunia walaupun satu tetes, demi Allah dakwah tersedot. Gitu dah otomatis itu mah. Ketika dakwah itu fokus, dunia itu pasti ngikutin. Dan punten maaf ya, dakwah sejati itu bukan meninggalkan dunia, bukan tidak bekerja. Wala tansibaka minad dunya tinaku Allah lagi. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan dunia. Artinya apa? Pendakwah yang sejati, yang ideologis, nggak mungkin mendolimi keluarganya tentang nafkah demi Allah. Sahabat gitu. Nah, itu aja. Tapi posisinya dihanapeun dakwah. Dihanapeun dakwah itu. Apa kata Abu Bakar? Wasyababun bil khidab. Ada orang yang selalu ingin muda dengan menyemir. Kuntu pakai gigi palsu. Kemudian apa ya? Rambut dengan semir supaya kelihatannya ingin muda. Memang itu naluri manusia yang menginginkan dirinya abadi. Allah berikan tapi lain di dunia. Seperti kemarin yang saya sampaikan. Allah berikan naluri di mana manusia ingin abadi tapi tempatnya bukan di dunia. Allah penuhi nanti di akhirat. Tapi jangan sampai keabadian itu ada dalam kesengsaraan nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik, ulah sampai kaki itu. Orang yang mencari keabadian di dunia adalah tipu daya yang luar biasa. Jadi siapa di antara teman yang tidak mau huisan, ya, itu menandakan Anda tidak ridho. Padahal itu atas ridho Allah. Apa yang ketiga? Wasihatun bil adawiyah, sehat dengan obat. Dia menganggap bahwa akan sehat ketika ada obat. Padahal Allah lah yang menyehatkan. Padahal sehat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wilayah Allah. Kalau mengejar dunia selalu ingin muda, sehat, jaminan akan sehat karena obat, kita sedang tertipu yang sesungguhnya. Para pendakwah sejati, hal ini sudah tidak ada lagi dalam benak dan pemikiran. Buang yang seperti itu. Rezeki urusan Allah, ikhtiar wajib, jangan ditinggalkan. Dakwah fokus utama, karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada hadiahnya Allah nanti di akhirat. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam supaya jelas kesibukan kita. Ini kan jelas kesibukan kita. Pastikan kita berada di barisan yang Allah tetapkan. Pastikan.
Kalau kita berada di barisan yang Allah tetapkan. Siapa mereka? Hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Ingatlah bahwa barisan tentara-tentara Allah itu pasti beruntung. Mau sedih, mau rugi, aja lemah rugi, mah sedih. Pastikan kita berada di barisan-barisan yang Allah tetapkan, yang Allah ridhoi, yang Dia jelas perjuangannya. Maka kita akan bahagia selalu. Siapa sih orang yang kalau dalam berjamaah berdakwah masih menganggap capek, lelahnya seperti lelah mencari dunia, demi Allah Anda ada masalah. Kalau dengan dakwah Anda takut dengan resiko, masih memperhitungkan resiko, demi Allah Anda sedang bermasalah. Tolong koreksi lagi pemahamannya tentang akidah, karena ini simpulnya sesungguhnya. Ya. Nih. Jadi apa? La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imamah. Tidaklah Islam kecuali berjamaah. Berjamaah dalam sakopah yang sama, dengan frekuensi berpikir yang sama. Tidak bisa lihat banyak orang yang mengatasnamakan kumpulan orang-orang Islam, organisasi Islam, kumpulan. Tapi ketika frekuensi berpikirnya beda, ketika targetnya tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, lihat hasilnya apa. Jadilah mereka menjadi garda terdepan dalam membela Islam. Di saat terjadi penghinaan kepada Rasulullah, di saat ada orang yang berani ingin mengoreksi 186 kalimat dalam Al-Quran, apakah mereka berkuar? Apakah mereka berbicara? Tidak. Kenapa? Karena itu hanya kumpulan semata. Karena dalam Allah hanya satu berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita tetap berpegang teguh pada tali-tali Allah saja secara berjamaah. Banyak orang yang berjamaah atas nama kumpulan Islam, tapi tali-talinya tidak mengikatkan pada pemikiran dan hatinya. Apa yang terjadi? Mereka pada akhirnya menjadi pengkhianat. Mereka gampang disusupi. Ya kan? Karena targetnya nggak jelas. Mereka banyak yang sebatas mencari cercahan dunia saja. Tapi ketika kumpulan itu sesuai dengan bagaimana Allah mencontohkan dengan para sahabat, demi Allah sanad itu sudah nyambung kepada Rasulullah, pasti nyambung kepada Allah. Tapi ketika konsep berjamaahnya sanadnya terputus daripada apa yang Allah contohkan, demi Allah Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan. Kenapa mereka bentengnya keropos? Kenapa mereka dimasukkan orang-orang liberal? Kenapa mereka gampang dibelotkan? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada sanad sebagaimana yang dicontoh. Sanadnya terputus kepada Rasul dan para sahabat. Tidak mencontohkan kepada Rasul dan para sahabat, dan di luar ketentuannya sebagaimana yang Allah tetapkan. Apa yang terjadi? Sebatas atas nama ormas saja. Demi Allah. Maka dari itu, kapan lagi kita berbuat kebaikan untuk Islam? Kerahkan kepintaran kita untuk menjaga Islam. Kerahkan keberanian kita untuk menjaga Islam. Kerahkan waktu dan harta kita untuk menjaga Islam. Karena itulah yang akan menjaga kita nanti di akhirat. Di saat kita menjaga Islam, sesungguhnya Islam itu menjaga kita. Di saat kita menjauhi hukum Allah, sesungguhnya kita sedang menjauhi Allah. Maka rugilah bagi para pendakwah yang ragu terhadap janji Allah. Jangan rugi dengan antara waktu, harta dan tenaga, karena Allah Maha memperhitungkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah punya kamera yang sangat sensitif. Sedikit sebiji jaruh yang kecil, biji yang kecil pun Allah memperhitungkan. Apalagi eskalasi dakwah yang jelas levelnya tertinggi. Kalau bukan dakwah, dengan cara apa lagi? Terakhir saya sampaikan, kalau begitu kenapa harus khilafah? Ini pesan terakhir, kenapa harus khilafah? Satu, dengan cara apa lagi kita menerapkan syariat Islam? Ini menjadi alasan. Dengan cara apa lagi kita menerapkan syariat Islam? Demokrasi, teokrasi, monarki, cuman ini. Kenapa dengan khilafah? Karena kelamet ini tersambung kepada apa yang dibisarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan cara apa lagi kita bisa menyebarkan Islam dari masyrik minal maghrib, minal masyrik ilal maghrib? Dengan cara apa kita menyebarkan Islam dari ujung timur sampai ujung barat? Kalau tidak dengan kekuasaan, kalau tidak ditopang dengan sistem sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, dengan cara apa lagi? Demi Allah, hari ini kita menikmati cahaya Islam.
Walaupun kita belum punya kekuasaan, walaupun belum ada institusi, tapi berkat apa Islam ada di negeri Nusantara ini? Berkat adanya sistem yang mempercepat sampainya cahaya Islam di bumi Nusantara. Butuh berapa ribu tahun kalau disampaikan hanya dari orang ke orang. Yang terakhir, dengan cara apa lagi kita menyatukan umat Islam di seluruh dunia kalau tidak dengan khilafah? Berarti khilafah adalah satu tatanan sistem yang mampu menyatukan umat Islam di seluruh dunia, yang mampu menyebarkan Islam di seluruh dunia, dan yang mampu menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu saja sebenarnya alasan teknisnya. Cuma satu, kita hanya menyampaikan saja di tengah-tengah umat. Bisa nanya, kenaun khilafah teceng gitu, kenerapkan hukum Islam secara kafah. Terus naon, menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Rohingya saudara kita, Uighur saudara kita, Suriah saudara kita, Palestina saudara kita. Hari ini kita tidak bisa menyatu dengan kekuatan untuk melawan musuh. Kenapa? Sistemnya tidak menopang masalahnya. Hadirin rahimakumullah, tidak banyak apa yang saya sampaikan karena tadi ini juga jadwalnya baru saya tahu dari Ustadz Ahmad, ternyata kebagian abdi deui kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ayeuna mah geus teu sieun, ayeuna mah baheula mah sok sieun hareupeun kopeah aing main dibere atoh nu aya geus kitu we, minimal magahan diri sorangan. Yang kedua, berangkat dari tanggung jawab karena dia adalah saudara kita. Mungkin di mereka ada pengetahuan yang sedikit belum tahu, yang sedikit itu saya tambahkan. Gitu aja sebenarnya. Tidak pernah ada malu. Yang penting satu, hanya memang di kopeah itu lamun maksiat saya tik ngagaleongna katingali. Camplangna karasa gitu. Da kanu ngomong lagi camplang itu. Lamun aya masalah mah subhanallah ayeuna mah berangkat tenang gitu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika benar apa yang disampaikan tiada lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dalam lisan saya, yang menyampaikan dengan lisan saya semata-mata itu benar karena Allah yang menolongnya. Cuman kalau kekeliruan, kehilafan mohon untuk dimaafkan. Itulah kemampuan saya yang sesungguhnya. Itu pasti dalam diri saya. Untuk itu mohon untuk dimaafkan dan kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan untuk ibu dan bapak kita, baik yang masih ada maupun sudah tiada, semoga Allah berikan ampunan kepada mereka. Ampuni Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, keawaman mereka, ya, dosa-dosa mereka dan lain sebagainya. Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun. Kitalah zuriyahnya yang akan mampu menghantarkan kepada doa kepada mereka demi Allah. Maka pejuang itu nilai doanya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang biasa. Demi Allah. Ya. Yang kedua untuk guru-guru kita baik yang sudah tiada maupun masih ada. Yang tiada semoga Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah sebanding dengan perjuangannya dan Allah Maha memperhitungkan atas itu. Selanjutnya juga yang masih ada semoga Allah jaga guru-guru kita keistiqomahannya, ya, keimanannya, ketangguhannya, ketulusannya dalam membina kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah darinya dan semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada guru-guru kita dan juga Allah berikan perlindungan dan juga kepada para ikhwan dimanapun di seluruh dunia, ya, mereka yang istiqomah baik mempelajari bagaimana Islam kafah itu, baik yang sedang berjalan dalam memperjuangkan itu, mudah-mudahan mereka diberikan ketangguhan, keistiqomahan, ketulusan, kesabaran sampai pada akhirnya Allah berikan kemenangan sebagaimana yang Allah janjikan. Ibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang sudah Kopiah sampaikan kepada pribadi dengan waktu dan tempatnya. Semoga Allah berikan kalian pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.